Halo adik-adik, berjumpa kembali di ibadah Sekolah Minggu Virtual GKPI Resort Jakarta Raya 1. Nah, pagi ini Inang ingin menyapa adik-adik yang di GKPI Jelambar. Mana adik-adik yang ada di GKPI Jelambar? Apa kabarnya hari ini adik-adik? Lalu Inang ingin menyapa adik-adik di GKPI Raja Wali. Halo adik-adik di GKPI Raja Wali. Apa kabar adik-adik hari ini? Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu virtual kita. Namun sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu virtual kita, Inang ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik, bagaimana satu minggu ini di sekolah, di rumah dengan segala aktivitasnya? Selalu terberkatikah? Adakah yang belajarnya masih bersungut-sungut? Pasti tidak ada kan? Nah, adik-adik jangan lupa lakukanlah segala aktivitasmu diawali dengan berdoa. Nah, adik-adik, mari kita memulai ibadah kita. Inang akan mengajak adik-adik bangkit berdiri untuk kita bernyanyi lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ayo adik-adik, kita berdiri, bangkit berdiri. Jalani bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, jalani bergandeng tangan. Sekali lagi adik-adik ya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setiamu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba kita mengingat kembali ayat hafalan kita minggu lalu yang diambil dari Amsal 3 ayat 27. Di situ dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, adik-adik jangan lupa selalu berbuat baik ya. Mari kita tunggu ayat hafalan kita untuk minggu depan. Sekarang kita kembali bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagi bersama teman-teman. Nah, kita akan bernyanyi lagu tentang ada satu sobatku yang setia. Adik-adik punya sobat nggak? Pasti punya dong. Yuk, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Ada satu sobatku yang setia.
sekarang tiba waktunya kita mengikrarkan iman percaya kita. Mari adik ikuti Inang ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, mari kita kembali bangkit berdiri kita untuk menyanyikan lagu selanjutnya. Lagu selanjutnya ialah Biar Aku Kecil. Nah, adik-adik jangan berkecil hati ya. Biar adik-adik kecil, tapi Inang yakin adik-adik memiliki iman yang besar. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Biar Aku Kecil. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Nah, adik-adik, Inang ingin bertanya, adik-adik, bagaimana cara adik-adik mengasihi Tuhan? Ayo, bagaimana cara adik-adik mengasihi Tuhan? Salah satunya aja. Nah, salah satu adik-adik mengasihi Tuhan adalah adik-adik menjalankan seluruh aktivitas adik-adik tuh dengan menjalankan sesuai dengan perintah Tuhan, tidak melanggar perintah Tuhan. Itu adalah salah satu cara adik-adik mengasihi Tuhan. Nah, begitu juga dengan papa mama. Jika adik-adik menuruti aturan papa mama, itu adalah cara adik-adik mengasihi papa mama. Nah, sekarang adik-adik tahu tidak cara Tuhan mengasihi adik-adik? Nah, siapa yang mau tahu? Nah, jika adik-adik mau tahu cara Tuhan mengasihi adik-adik, kita kembali bernyanyi dengan PKJ 242. Cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku
Kemarin Kakak Winda sudah membacakan 10 perintah Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat. Hari ini Inang akan membacakan yang kelima sampai dengan 10. Titah kelima, hormatilah ayah bundamu, supaya kau panjang umur di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan kau membunuh. Titah ketujuh, jangan kau berzina. Titah kedelapan, jangan kau mencuri. Titah kesembilan, jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah 10, jangan kau mengingini rumah temanmu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki oleh temanmu. Adik-adik, itu tadi adalah 10 perintah Tuhan yang titah kelima sampai dengan 10. Kiranya Inang berharap adik-adik dapat menjalankan semua perintah Tuhan dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah rindu kedatangannya. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bernyanyi di KJ nomor 91, Putri Sion Nyanyilah. Halo adik-adik, dari awal sekolah minggu tadi, kita sudah bersuka cita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dan berdoa bersama. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Roh Kudus, kami anak-anak sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1 akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Mika 5 ayat 1-4a. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel.
maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Adik-adik, tahu tidak kalau hari Minggu ini adalah tahun baru gerejawi? Artinya apa, Kak? Artinya ini adalah awal baru pelayanan gereja yang diawali dengan Minggu Advent. Hari ini adalah Minggu Advent pertama, minggu depan Minggu Advent kedua, kemudian Minggu Advent ketiga, dan terakhir Minggu Advent keempat, tepatnya 1 minggu sebelum hari Natal. Nah, Minggu Advent itu apa ya, Kak? Minggu Advent itu adalah minggu penantian, masa pengharapan. Selama 4 minggu ini adalah minggu kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari Natal, hari yang kita peringati sebagai hari lahir Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan juga untuk mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Oleh sebab itu adik-adik, tema kita pada hari Minggu ini adalah rindu kedatangannya. Kedatangan siapa yang kita rindukan ya? Tentu saja kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita dan Penolong kita. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Mika 5 ayat 1-4a. Mika ini adalah seorang nabi dan dia hidup di abad ke-8 sebelum Masehi atau sekitar 700 sampai 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nabi Mika tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Moreshet yang terletak di Israel bagian selatan. Saat itu Israel terbagi menjadi 2, yaitu Israel bagian utara dan Israel bagian selatan. Tempat pelayanan Nabi Mika adalah di Israel bagian selatan atau di kerajaan Yehuda. Kondisi saat itu di kerajaan Yehuda tidak baik adik-adik. Karena apa? Karena satu, pemimpin-pemimpin mereka banyak yang korupsi, banyak yang mengambil uang yang bukan menjadi milik mereka, yang bukan menjadi hak mereka, tetapi uang itu dipakai untuk kesenangan, untuk keuntungan pemimpin-pemimpin tersebut. Sehingga rakyat bangsa Israel hidup menderita adik-adik. Tidak hanya itu saja, tapi saat itu kerajaan Yehuda sedang dalam kondisi perang. Kalau perang artinya mereka pada berantem ya adik-adik. Banyak yang dipukul, mereka saling pukul, saling tendang, saling menyakiti adik-adik. Sehingga bangsa Israel sangat merindukan, sangat menantikan seorang penolong yang bisa membebaskan mereka dari kesedihan, dari ketakutan, dari kesakitan, dari penderitaan yang mereka rasakan saat itu. Mika 5 ayat 1 menuliskan, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Nabi Mika bernubuat bahwa akan datang penolong yang dinantikan Israel. Akan lahir seorang Mesias Juru Selamat di kota Betlehem. Kota Betlehem adalah kota yang terkecil di antara Yehuda adik-adik. Dan hal ini benar-benar terjadi, digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus di kota Betlehem. Betlehem yang tadinya kota yang terkecil, sekarang menjadi kota yang terbesar, yang dimana semua bangsa tahu, karena disitulah tempatnya Tuhan Yesus lahir. Kak, apakah itu artinya Nabi Mika meramalkan kelahiran Tuhan Yesus ya Kak? Oh adik-adik, bernubuat dan meramal adalah berbeda. Maksudnya begini, ramalan cuaca besok adalah hujan. Apakah pasti besok akan hujan? Belum tentu ya adik-adik, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, besok benar-benar hujan, artinya ramalan itu benar. Tetapi yang kedua, besok tidak hujan adik-adik, itu artinya ramalan itu salah, ramalan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena
ramalan itu sebenarnya bisa dipelajari adik-adik. Ramalan itu berasal dari kumpulan data-data. Para ahli meramalkan akan terjadi hujan itu dengan mengumpulkan atau mempelajari. Oh, cahaya mataharinya seperti apa ya beberapa hari terakhir? Atau bagaimana ya arah angin beberapa hari terakhir? Apakah dari barat ke timur, timur ke barat? Atau seperti apa ya kecepatan anginnya? Apakah sepoi-sepoi, pelan-pelan anginnya? Atau anginnya kencang? Nah, dari situ para ahli bisa meramalkan, bisa memperkirakan apakah besok akan terjadi hujan atau tidak. Tetapi ramalan itu belum tentu terjadi adik-adik. Berbeda dengan nubuat. Nubuat pasti terjadi. Tidak ada kemungkinan bahwa nubuat tidak akan terjadi. Karena apa, Kak? Karena nubuat itu berasal dari Allah. Nubuat itu diberikan Allah kepada orang-orang pilihannya. Nah, adik-adik, nubuat pasti terjadi. Nah, setelah Nabi Mika bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan lahir, apakah tiba-tiba besoknya Tuhan Yesus langsung lahir? Tidak ya adik-adik. Seperti kita ketahui bersama, Nabi Mika itu hidup di abad ke-8 sebelum Masehi. Artinya 700 tahun sampai 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Lama sekali adik-adik. Ada jarak 700 sampai 800 tahun sejak Nabi Mika bernubuat sampai Tuhan Yesus lahir. Dan selama itu juga bangsa Israel menanti seorang penolong. Selama itu juga bangsa Israel menunggu kedatangan seorang Mesias juru selamat. Dan pada akhirnya datanglah juru selamat, lahirlah Tuhan Yesus Kristus yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi dunia ini. Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar bahwa jika kita sedang sedih karena kita dikucilkan, atau kita kecewa karena kita disingkirkan oleh teman-teman kita kecewa karena kita tidak populer di antara teman-teman kita, mungkin akibat karena kita tidak memiliki barang-barang mewah seperti yang dimiliki mereka, atau kita tidak memiliki hal-hal yang sedang ngetren saat ini, sehingga kita disingkirkan dari antara teman-teman kita. Kalau kita sedang merasa takut karena kita selalu dibully, disakiti, ingat adik-adik bahwa Tuhan Yesus sudah datang untuk menolong kita semua. Pertolongan Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang dikucilkan, bagi orang-orang yang lemah, yang disakiti oleh dunia ini. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak, aku setiap hari sudah berdoa loh, memohon pertolongan Tuhan. Tapi kok sepertinya Tuhan tidak datang ya untuk menolongku? Adik-adik, ingat kan bahwa bangsa Israel juga seperti itu. Sejak Nabi Mika bernubuat akan datang penolong, Tuhan Yesus tidak langsung datang adik-adik. Tetapi bangsa Israel harus menunggu dalam waktu yang sangat lama sampai penolong juru selamat itu datang ke dunia ini. Kita mau senantiasa setia dalam pengharapan. Kita mau bertekun dalam doa, berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Dan kita juga mau setia membaca Alkitab, hingga akhirnya datanglah pertolongan Tuhan. Karena Tuhan Yesus akan menolong kita tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya adik-adik. Dan Tuhan Yesus itu tidak pernah ingkar janji, karena Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia, sahabat terbaik kita yang akan memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk kita. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 31. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kakak ulang, Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kiranya
Tuhan Yesus senantiasa menuntun langkah kita dalam minggu-minggu Advent ini. Minggu penantian dalam menyambut kedatangan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah datang dan lahir di dunia ini untuk memberikan pertolongan kepada kami, untuk menebus dosa kami dan memberikan kami sukacita serta damai sejahtera. Ajar kami Tuhan saat kami sedang sedih karena kami dikucilkan, saat kami kecewa karena diejek dihina, saat kami marah karena teman-teman kami menjauhi kami, atau saat kami takut karena disakiti sekitar kami. Biarlah kami boleh selalu datang hanya kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Ajar kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi adik-adik dengarkan, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi di nomor KJ 415, Gembala yang Baik Bersuling Nan Merdu. Inang juga berharap adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, menjadikan bekal untuk adik-adik ke depannya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyikan KJ 415, Gembala yang Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai celang bening. Tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik dapat menitipkan persembahan kepada papa mama untuk dibawa ke gereja pada saat papa mama datang ke gereja, atau adik-adik juga bisa minta papa mama untuk mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Inang selalu berdoa kiranya papa mama dan adik-adik selalu diberikan rezeki oleh Tuhan agar bisa selalu setia dalam mengumpulkan persembahan dan menjadikan berkat untuk adik-adik. Nah, sambil persembahan dijalankan dan sebelum kita berdoa persembahan, mari kita bernyanyi PKJ 147, yaitu di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, seperti biasanya di akhir ibadah, kakak-kakak sekolah minggu nggak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan adik-adik tentang prokes. Seperti biasa, adik-adik harus tetap memakai masker ya adik-adik ya. Memakai maskernya itu harus menutupi hidung sampai dengan dagu. Nah, selain memakai masker, adik-adik juga harus menjaga jarak dari orang-orang di sekitar ya adik-adik ya, untuk mengurangi penularan virus itu adik-adik. Nah, selain itu adik-adik juga harus rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Kalau adik-adik lagi di jalan, jangan lupa walaupun tidak ada air, adik-adik tetap bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi cukup disemprotkan di tangan, diusap deh. Nah, itu bisa mematikan kuman untuk sementara. Jadi adik-adik jangan pernah lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati selalu.